Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, juga semua sahabat di mana saja berada. Syukur kepada Allah kita semua boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dipelihara oleh Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dan sebagai wujud rasa syukur kita akan melakukan Maranatha Family Fellowship. Kita akan bersekutu bersama, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk bersaat teduh. Mari saudara-saudara kita awali Maranatha Family Fellowship ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu haturkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan Maranatha Family Fellowship. Biarlah Allah yang menuntun, Allah yang meneguhkan. Supaya Maranatha Family Fellowship ini sungguh menghadirkan kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah, beradaptasi dengan situasi yang Tuhan izinkan kami jalani saat ini. Bahkan kami mampu menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas yang kreatif. Tolonglah kami ya Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, biarlah terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Besar setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kekasih kita, Bung Freddy Kristiana. Saya persilakan. Halo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juga para rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah ngundang lagi, dan walaupun di situasi online seperti ini, saya senang masih bisa berbagi firman Tuhan dengan keluarga besar dari Universitas Kristen Maranatha. Dan saya dikasih tema yang cukup menarik, yaitu How to be Creative. Nah, sebelum kita masuk, ada baiknya kita berdoa dulu untuk minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dalam hal ini, gimana kita menjadi orang yang kreatif. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan di tengah kami harus beribadah di rumah, kami harus fellowship dari rumah. Dan kami ucap syukur bahwa kebaikan Tuhan juga ada tetap bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan pada sebentar kami hendak membaca firman Tuhan, juga merenungkannya. Dan Kau yang tolong Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan kami juga dapat mengambil hal-hal yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari yang semua berasal dari Engkau saja Tuhan. Kau yang berkati pembicaraan firman Tuhan ini, Kau juga yang berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biar ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tema ini cukup menarik ya, karena walaupun saya dikasih tema ini jauh sebelum adanya pandemi ini dan kita harus belajar dan juga ngajar dari rumah, tapi rasanya ini jadi relevan buat kita, apalagi ketika kita sebagian dari kehidupan kita juga harus diambil, di mana kita nggak bisa keluar, di mana kita juga nggak bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Oke, saya akan mulai pembicaraan kita tentang how to be creative ini dari satu definisi tentang kreatif ya. Jadi setelah saya mencari-cari tentang kreativitas ini, saya mencari definisi yang kira-kira tepat dalam konteks kita berbicara di firman Tuhan ini, dan saya dapatkan definisi dari dictionary.com gitu. Nah, kreativitas ini ternyata didefinisikan sebagai having the quality of power of creating. Jadi ada kualitas ketika kita menciptakan sesuatu gitu. Jadi kreatif itu didefinisikan sebagai sebuah kualitas dalam menciptakan sesuatu. Artinya orang tidak bisa dianggap kreatif kalau dia sebetulnya tidak menciptakan sesuatu. Ketika sesuatu ada, kemudian orang lain menggunakan sesuatu itu, tidak bisa dikatakan bahwa orang yang menggunakan sesuatu tersebut adalah orang yang kreatif. Saya kasih contoh seperti ini. Orang yang menemukan tongkat tol, ya, ketika dulu kan yang tadinya tol itu bisa kita bayar, tapi sekarang harus pakai kartu gitu. Kemudian ada orang yang menemukan secara kreatif, simple aja pakai plastik yang agak panjang, kemudian kartu e-tolnya ditaruh di situ, kemudian tinggal tap dan gampang gitu. Nah, orang yang menemukan itu, menciptakan itu disebut orang yang kreatif ya. Tapi orang yang menggunakan produk yang hasil dari kreativitas itu tidak dicap sebagai orang yang kreatif. Artinya, ini yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang biasa, sebetulnya itu tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang kreatif. Harus sebuah hal yang baru, harus sebuah hal yang bisa menciptakan sesuatu, entah itu konsep, entah itu produk yang bisa orang lain gunakan gitu. Itu tentang definisi tentang kreatif. Kemudian yang kedua adalah resulting from originality of thought. Ya, artinya sesuatu yang original keluar dari pikiran kita, ya, dari akal budi yang Tuhan kasih. Itu adalah sebagian juga dari definisi dari kreatif. Kemudian yang ketiga adalah imajinatif. Ya, jadi kreativitas itu bisa dikonotasikan sebagai imajinatif yang ya kita berimajinasi kemudian kita menciptakan sesuatu. Itu disebut sebagai proses yang kreatif ya. Nah, selain itu saya bisa tambahkan di poin yang keempat dari definisi kreatif ini adalah menghubungkan hal-hal yang sudah ada. Ya, artinya kreativitas itu menurut saya bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tapi dari sesuatu yang ada, dari komponen A, komponen B, komponen C, dari benda A, benda B, benda C, lalu digabung-gabungkan kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Itu juga bisa dianggap sebagai kreativitas gitu. Nah, bicara soal kreativitas, saya mau mengajukan mungkin pertanyaan yang sederhana sama Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa nih. Menurut Bapak Ibu, kita kesampingkan dulu tentang kreativitas itu, tapi di sini saya mau menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup apa ya, ketika ada seorang hamba Tuhan juga bertanya ini pada saya, dan saya cukup berpikir tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya demikian: apa sifat atau atribut Allah yang pertama kali Ia tunjukkan pada manusia? Itu pertanyaannya. Atau saya mungkin di-paraphrase atau saya mungkin bahasakan ulang tentang pertanyaan ini adalah apa karakteristik Allah yang pertama kali Ia tunjukkan pada manusia? Itu pertanyaannya ya. Jadi apa sih sifat atau atribut Allah yang pertama kali Ia tunjukkan pada manusia, dan karakteristik Allah yang Ia tunjukkan pertama kali pada manusia? Saya kasih contoh mungkin untuk supaya Bapak Ibu ada dan teman-teman mahasiswa bisa ada clue di sini. Kita mengenal Allah yang menyembuhkan itu kita kenal pada saat manusia sakit, betul nggak? Iya kan? Kita kenal Allah yang menyembuhkan ketika ada penyakit gitu loh. Dan penyakit ada ketika
rasanya ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika ia mulai rentan terhadap dosanya sendiri kan. Atau mungkin yang kedua, misalkan kita mengenal Allah yang menyelamatkan, ya kan? Allah yang menyelamatkan itu ada ketika ada sesuatu hal yang membahayakan kita. Dan sesuatu hal yang membahayakan kita itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Atau mungkin Allah yang menyembuhkan. Tadi yang saya bilang ya tentang penyakit gitu kan. Atau mungkin Allah yang menyediakan, ya kan? Atau dalam bahasa Ibrani atau Yunani saya lupa, Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Nah, Allah yang menyediakan ini diucapkan pertama kali oleh Abraham ketika yang saya baca ketika tiba-tiba ketika ia mau menyembelih anaknya Ishak, kemudian ada domba yang tersangkut. Kemudian ia berkata Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Nah, Allah menyediakan itu ada diperkenalkan terhadap manusia ketika Allah menyediakan sesuatu yang kurang dari manusia, yang rasanya juga terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka pertanyaannya menjadi, apa sifat pertama yang ia tunjukkan pertama kali terhadap manusia sebelum itu ada? Bahkan Allah yang menyelamatkan, Allah yang menebus dosa, itu ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya kan? Dan artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil pembicaraan ini, saya akan bawa pada apa sih yang sifat Allah atau Tuhan Allah ini yang ditunjukkan kepada manusia ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya. Nah, sifat itu adalah Allah yang kreatif. Jadi rasanya adalah sifat yang pertama yang diberikan, yang diperkenalkan kepada manusia adalah Allah yang kreatif. Kita bisa baca di Kejadian yang pertama, semua ayat yang ada di Kejadian pertama, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bagaimana ia menciptakan segala sesuatu dunia itu dengan sangat detail, di mana dia taruh manusia sebagai ciptaannya yang ultimate, kalau saya boleh bilang, di akhir semua ciptaannya. Kemudian dia menciptakan dengan sangat runut, kemudian dia menciptakan dengan waktunya Tuhan. Semuanya itu ia ciptakan dengan sangat kreatif, ya kan? Saking kreatifnya, rasanya setiap saya melihat tayangan YouTube atau Discovery Channel, selalu manusia menemukan ada organisme baru. Selalu manusia menemukan adanya binatang baru atau tumbuhan baru. Padahal itu adalah ciptaan Allah, ya kan? Kemudian kita sangat amazed dengan yang namanya rantai makanan, kita sangat amazed dengan Mother Nature, ya kan? Yang sebenarnya yang semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan kita juga sangat amazed dengan apa yang ada dalam tubuh kita yang juga ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam di alam semesta, galaksi, Milky Way dan lain sebagainya. Semuanya dengan kreatif, ya. Artinya kreativitas itu merupakan sifat Allah, ya. Maka kalau boleh saya berkata demikian, bahwa kita ini semakin mirip dengan Allah ketika kita kreatif. Karena kreativitas adalah sifat dan karakteristik pertama yang ia tunjukkan kepada mahasiswa dan kepada kita semua, ya. Ini kebiasaan ngajar biasa di Unpad. Dan ketika ia menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa kita, dengan rupa Allah, artinya kita juga diciptakan dengan kreatif, gitu. Kita diciptakan dengan kreativitas yang ada dalam diri kita, gitu ya. Artinya ini masuk dalam pembahasan saya selanjutnya, bahwa kreativitas itu adalah pemberian Allah, ya kan? Karena tadi saya bilang yang kita bahas sama-sama bahwa Allah adalah Allah yang kreatif, dan kita semakin mirip dengan pencipta kita, dengan Allah kita ketika kita menjadi kreatif, ya kan? Dan kreativitas itu adalah pemberian Allah, gitu. Artinya di sini saya mau berkata bahwa kadang kita mengkonotasikan kreativitas dengan sesuatu yang berbau seni, betul nggak? Kayak, wah gambarnya bagus, atau musiknya bagus, atau lukisannya bagus, atau sesuatu hal yang lebih artistik gitu. Padahal kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa melihat kembali definisi dari kreativitas, bukan hanya tentang hal yang bersifat seni, tapi segala hal yang sifatnya praktis, di science, di engineering, ada begitu banyak proses kreatif, dan ilmuwan-ilmuwan menemukan proses-proses kreatif yang akhirnya bisa membantu kehidupan kita. Dan kadang kita berpikir bahwa kalau saya bukan orang seni, kalau saya bukan orang yang terlalu ke kanan otaknya gitu ya, karena kan kita punya konotasi tentang penelitian otak kiri dan otak kanan lebih kreatif, otak kiri lebih logis dan juga lebih perhitungan gitu kan. Ya, di sini kita bisa belajar bahwa ya kreativitas itu adalah pemberian Allah gitu loh. Bukan hanya tentang seni, tapi kita semua memiliki kreativitas yang juga pemberian Allah. Nah, ada satu bahan di Alkitab yang saya baca ketika mempersiapkan ini, yaitu di Keluaran 31 ayat 1-11, di mana waktu itu Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat tabernakel dan segala detailnya. Artinya itu tempat bertemu umat Israel dengan Allah pertama kali, kemudian
Allah menyebutkan dengan sangat detail apa yang harus dia lakukan, apa yang harus Musa lakukan ketika Musa menunjuk orang-orang dan memberikan semua ornamen, semua pernak-pernik di tabernakel tersebut. Nah, di Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 disebutkan demikian. Saya hanya ngambil cuplikan ayatnya. Lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Kalau saya boleh tambahkan, dan kreativitas dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Bapak Ibu dosen, rekan-rekan dosen, staf, dan juga mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bisa baca ini, ayat-ayat ini sampai di Keluaran 35, di mana Allah menunjukkan sangat spesifik tentang yang namanya tabernakel itu. Kemudian Musa harus menjalankannya, ya kan? Dan rasanya Musa juga membutuhkan orang-orang yang lain. Kemudian Roh Allah memberikan keahlian, pengertian, dan pengetahuan kepada orang-orang yang ditunjuk olehnya gitu. Dalam hal ini ada orang yang namanya Bezalel bin Uri bin Hur gitu kan. Jadi kreativitas itu adalah pembelian Allah, ya. Dan kadang kita nggak nyadar tentang ini gitu loh. Dan saya mau kasih catatan sedikit tentang kreativitas adalah pembelian Allah, karena menurut saya kreativitas itu adalah tentang memberikan value, ya kan. Contohnya kalau saya balik lagi ke slide sebelumnya, bahwa orang yang namanya Bezalel ini bisa mengerjakan dengan tangannya, entah itu memahat, entah itu membuat metal casting atau membentuk sesuatu dari emas, perak, dan tembaga, ya kan? Dan bahan bakunya ada gitu loh. Ada yang namanya emas, ada yang namanya perak, ada yang namanya tembaga, ya kan? Ada terus, ya kan? Tapi ada yang namanya sentuhan kreativitas sehingga membuat emas, perak, dan tembaga itu bisa membuat nilai yang lebih. Dan bahkan bukan hanya nilai yang lebih, bahkan benda-benda itu dipakai di tabernakel pertama kali. Ya, artinya betapa terhormatnya orang yang membuat itu, ya. Jadi yang mau saya katakan kepada kita semua adalah kreativitas itu adalah tentang menambahkan value pada sesuatu, ya kan? Jadi ketika ada sesuatu yang terlihat biasa aja, diberi sentuhan kreativitas, harganya menjadi mahal. Dan ini kita sering lihat, ya kan Bapak Ibu mungkin sering apalagi di Bandung ya. Kalau di Bandung itu kan identik dengan yang namanya kuliner. Dan kalau kita lagi nyoba makanan lagi hits gitu ya, makanan atau minuman lah ya, yang sebenarnya kuliner yang ya kita cuma lihat di Instagram, dapat rekomendasi dari teman, terus kita pergi, terus kita makan, terus kayaknya rasanya enak banget. Kemudian begitu ditanya, ini diapain nih makanannya, terus mungkin yang buatnya juga jawab, terus bilang, cuma gitu doang ya. Awalnya kita cuma bisa bilang bahwa gitu doang ya. Padahal gitu doang itu adalah sebuah sentuhan kreativitas, ya kan? Sesuatu yang simple, sesuatu yang tadinya terlihat biasa, tapi diberi sentuhan kreativitas, itu bisa membuat value yang sangat besar gitu ya. Nah, bicara soal kuliner, saya juga amazed dengan yang namanya boba. Boba itu kan sebenarnya simple ya, cuma tepung tapioka, katanya ya tepung tapioka, dikasih sagu, terus dibikin bulat-bulat, tapi jadi booming di mana-mana. Bahkan ada bisnis yang tadinya nggak jualan pakai boba, akhirnya pakai boba juga. Ya kan, sentuhan kreativitas itu membuat sesuatu hal yang terlihat biasa menjadi luar biasa, gitu kan. Kemudian kreativitas ini, apalagi buat teman-teman mahasiswa, ini harus diasah karena kreativitas ini merupakan skill yang mahal. Ya, artinya kita akan lebih dihargai ketika kita kreatif. Ya, kita lebih dihargai ketika kita ngelihat SOP, misalnya Standard Operating Procedure, kemudian kita bisa dengan secara kreatif bisa menambahkan nilai pada SOP tersebut, ya kan? Kita bisa merevisi SOP tersebut menjadi jauh lebih baik, ya kan? Yang tadinya produk biasa aja, yang sale-nya kadang awalnya baik, kemudian dia turun, kemudian kita kasih sentuhan kreativitas, entah itu dari konten Instagramnya, entah itu ditambahkan pernak-pernik bungkusnya, padahal dalamnya sama, ya kan? Orang-orang seperti itu yang kreatif, yang akhirnya mendapat bayaran dan penghargaan yang mahal. Artinya saya bisa bilang bahwa ya kreativitas itu Tuhan yang kasih. Dan itu merupakan sebuah modal buat kita dan bisa membuat itu menjadi sesuatu hal yang mahal, ya kan? Kemudian kreativitas juga merupakan pembeda, the difference maker, gitu ya. Ada dua orang mungkin ya diberikan bahan baku yang sama, diberikan modal yang sama, tapi kalau yang satu lebih kreatif dibandingkan yang lain, maka orang yang kreatif itu akan menjadi pembeda dari produk yang dihasilkan. Kreativitas akan menjadi pembeda dari hal yang kita lakukan, ya kan? Bapak Ibu dosen juga sama ya. Sekarang apalagi kita dituntut buat kreatif untuk membuat materi ajar, ya kan? Untuk yang akhirnya bisa apa ya?
bisa menjadi pembeda bahwa ternyata online itu nggak jelek-jelek amat sebenarnya kan. Betul bahwa kita nggak bisa lihat mahasiswa dan mahasiswa nggak bisa lihat dosen. Yang kadang malah dibikin happy sama mahasiswa kan. Bisa sambil pakai celana pendek lah buat nonton online lecture gitu kan. Atau kalau Zooman pun atau pakai Google Meet pun atasnya kayak saya ini kemeja, ya udah bawahannya bebas gitu kan ya. Celana pendek juga boleh, bahkan sarung juga bisa gitu kan. Artinya ada sebuah value ketika ya saya coba melihat bright side dari apa yang sedang terjadi, karena saya punya prinsip seperti ini bahwa kita nggak boleh jadi korban dari keadaan, ya kan? Dan kita harus dengan secara kreatif membuat, entah itu materi ajar, entah nanti teman-teman mahasiswa juga harus kerja kelompok dengan kreatif, membuat video tugas dengan kreatif, ya kan? Dan kreativitas itu merupakan pembeda, ya kan? Coba aja tanya dosenmu lah. Kalau ini buat rekan-rekan mahasiswa, coba aja tanya dosenmu yang ketika ngumpulin tugas dalam ya tugas-tugas kuliah dan sebagainya kan. Dosen akan selalu melihat ada karya yang stand out. Stand out itu artinya beda dari biasanya. Ya, ada sentuhan kreativitas ya, dan contohnya saya juga akan sangat appreciate saya punya mahasiswa yang memberikan nilai kreativitas pada tugasnya gitu loh, pada tugas besarnya ya kan. Kadang bisa bikin saya ketawa, kadang bisa bikin saya bilang, oh bener juga ya apa kata dia. Itu adalah merupakan sebuah kreativitas. Artinya dia merupakan skill yang mahal, dia merupakan pembeda, ya kan. Tapi intinya adalah menambahkan value pada sesuatu gitu. Oke. Nah, ada satu ayat yang jadi saya punya beberapa ayat favorit, dan ini jadi salah satu ayat favoritnya. Disebutkan di Amsal 22 ayat 29 berkata demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap ini bicara soal skill, bicara soal kreativitas, bicara soal deliver work on time gitu ya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Gitu. Artinya orang-orang yang cakap itu akan berdiri di hadapan orang-orang yang terhormat, ya kan? Dan itu yang mungkin beberapa teman mahasiswa juga bisa merasakan itu ketika tugasnya sangat baik, ketika ujiannya bagus, ketika tugas-tugas besarnya diberikan sentuhan kreativitas. Akhirnya karyanya menjadi stand out, kemudian ya dia menjadi di-endorse oleh dosennya gitu kan. Dia bisa mendapat pujian, dia bisa diangkat jadi asisten dosen, dia bisa diangkat jadi asisten lab dan sebagainya. Artinya kreativitas ini merupakan pembeda gitu loh. Dan saya selalu senang dengan orang yang kreatif karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyerah pada keadaan. Keadaan seterbatas apapun, mereka bisa memberikan sentuhan kreativitas pada apa yang mereka punya. Ya, dan ada catatan dari saya di slide yang selanjutnya bahwa sayangnya kreativitas itu harus digali. Ya, oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa kreativitas itu merupakan potensi. Ya, dan arti dari potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, atau daya. Artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi masing-masing kita tadi yang telah kita bahas dan saya highlight bahwa Allah adalah Allah yang kreatif, Allah yang memberikan kita kreativitas, kemudian kreativitas juga merupakan skill yang mahal. Kreativitas itu dalam diri kita masih berupa potensi. Artinya potensi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum keluar gitu loh. Jadi, nah ini yang menjadi tema dari yang diminta kepada saya untuk menyampaikan di Maranatha Family Fellowship ini tentang how to be creative gitu kan. Jadi how to be creative saya akan taruh di akhir dari renungan kita ini, tapi intinya adalah Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa dan teman-teman staf di Maranatha juga bisa memahami bahwa kreativitas itu kita punya, tapi dia masih merupakan sebuah potensi. Artinya harus digali, harus dilatih, sehingga dan nggak boleh malas, karena menurut saya yang namanya penghalang kreativitas adalah kemalasan, ya kan? Dan kita banyak mencari alasan untuk nggak kreatif, padahal patut kalau saya boleh bilang, patut jujur bahwa kita sebenarnya udah punya semuanya. Tinggal kita ada maunya, tinggal kita kasih sentuhan kreativitas, dan itu bisa menjadi suatu karya yang baru, ya seperti itu. Nah, yang menjadi hal yang praktis adalah bagaimana untuk menjadi kreatif, ya kan? Dan by the way ini jadi judulnya kan ya. Judul dari renungan Maranatha Family Fellowship ini adalah How to be Creative, ya. Dan begitu kita sadar bahwa Allah adalah Allah yang kreatif dan kita semakin mirip dengan Allah ketika kita kreatif, ya kan? Kemudian Allah memberikan kita kreativitas, tapi kreativitas itu merupakan sebuah potensi.
Dan kreativitas merupakan skill yang mahal, bisa menjadi pembeda, ya. Dan sehingga pertanyaan bagi kita adalah, begitu kita tahu semua hal tentang kreativitas, pertanyaannya bagaimana menjadi kreatif, ya. Dan di sini saya mengambil beberapa tips yang saya lakukan juga sendiri, dan mungkin ini teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa dan juga staf bisa lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah take a step back from a busy mind. Ya, ini adalah saya taruh di awal karena ini yang paling penting. Karena menurut saya begini, kita nggak akan bisa kreatif kalau kita sibuk. Kita nggak akan bisa kreatif kalau kita terlalu terjebak dalam rutinitas. Ya, itulah kenapa kalau teman-teman mungkin coba kalau bisa berefleksi gitu ya. Berefleksinya gini, bukankah pada saat momen-momen yang lagi nggak sibuk, momen-momen yang lagi kita pikirannya lagi wandering, kita lagi daydreaming, kita lagi pikirannya semi kosong gitu ya, dan kebanyakan itu terjadi di toilet gitu kan, yang kebanyakan terjadi di kamar mandi gitu, pas lagi mandi gitu ya, atau pas lagi ngapain gitu di kamar mandi gitu, atau kita lagi, kalau saya biasanya lagi cukuran jenggot gitu, lagi cukuran kumis, tiba-tiba ide muncul. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Dan ketika saya baca di beberapa jurnal, kemudian saya baca buku-buku self-help gitu ya tentang kreativitas, ternyata pada saat pikiran kita down, pada saat pikiran kita sedang rehat, ya sebetulnya otak itu tidak pernah berhenti bekerja. Dan otak itu punya yang namanya sinapsis dan neuron dan sebagainya, itu yang mulai terhubung pada saat kita lagi bebas gitu loh. Ya, itulah kenapa orang yang sibuk, orang yang terlalu sibuk dengan rutinitas adalah orang yang paling miskin kreativitas, karena dia nggak pernah step back dari kesibukannya. Dia nggak pernah melihat dari jauh, apa sih yang saya lakukan, apakah ada cara yang lebih cepat dari apa yang saya lakukan sekarang, apakah ada cara yang lebih cerdas, apakah ada teknologi yang bisa membantu saya, gitu loh. Jadi take a step back from the busy mind, ya, artinya coba buat rutinitas yang simple. Ini yang lagi saya coba juga dan saya lagi bergumul, by the way, ini sudah minggu ke-6 kerja di rumah gitu ya, dan saya punya rutinitas yang sedang saya latih. Saya punya waktu-waktu kreatif di pagi hari karena saya ini orangnya morning person ya. Ketika bangun, saya lagi disiplin untuk cek HP seperlunya, kemudian saya membuat sesuatu, entah itu skrip buat ngajar, entah itu belajar untuk nyiapin ngajar keesokan harinya atau buat minggu depan, atau menyiapkan materi podcast gitu ya, atau menyiapkan materi YouTube, menyiapkan kegiatan gereja yang sifatnya harus mengeluarkan yang terbaik dari saya dalam segi kreativitas. Saya selalu punya waktu. Artinya Bapak Ibu dosen, kemudian staf, kemudian mahasiswa juga harus punya waktu, ya kan? Karena kita akan dengan mudah terjebak dan tenggelam dengan keseharian kita, dan akhirnya kita jadi nggak kreatif. Jadi take a step back from the busy mind ya. By the way itu salah tuh, from harusnya, bukan form. Sorry. Yang kedua, start with what you have. Ya, ini yang kadang jadi alasan kita, ya nggak sih? Kadang tuh kita ingin bikin perubahan. Kadang paling klasiknya gini deh. Saya ingin bikin podcast, saya ingin bikin YouTube konten, saya ingin ngajar dengan teknologi. Tapi kadang kita mikirnya, satu nggak ada alatnya, yang kedua ini kurang, yang ketiga itu kurang, ya kan? Dan kadang kita sampai mungkin saking konyolnya, aduh kursinya kurang enak ini ya, aduh mejanya kurang bagus nih, kurang kayak ada yang di YouTuber gitu, kurang kameranya kurang bagus ya. By the way saya cuma pakai webcam biasa ini, saya belum ada budget buat bikin kamera gitu ya, jadi seadanya aja kualitasnya gitu. Artinya kadang kita terlalu banyak beralasan, kadang kita terlalu mikir bahwa kalau saya sampai punya alat itu saya bisa kreatif, padahal enggak ya. Karena saya diajarin gini sejak saya memahami ini, bahwa start with what you have. Jangan jadi orang yang mengeluh, jangan jadi orang yang menunggu terlalu lama, tapi mulai dengan apa yang ada gitu ya. Nggak perlu nunggu hal-hal yang luar biasa terjadi kemudian tunggu sampai ada alat ini, tunggu sampai ada alat ini. Enggak juga ya, saya juga alami sendiri gitu loh. Contoh mic ini gitu ya, mungkin ini sekedar sharing gitu, saya ngemodal mic ini, dan dulu tuh kayak cuman alasan gitu ya, alasan aduh nggak bisa bikin materi ngajar, aduh nggak bisa kalau nggak ada mic-nya. Waktu itu saya sempat beli, Tuhan kasih berkat tuh saya beli, tapi ya saya cuman pakai itu cuma satu materi kuliah, kemudian mic ini nganggur sampai akhirnya kepake lagi sekarang. Karena apa? Ya karena pada saat saya mendapatkan itu, nggak serta-merta saya jadi kreatif sebetulnya. Itu hanya sebuah alat, ya kan? Jadi start with what you have, gitu. Karena saya diajarin untuk jadi orang yang nggak pernah mengeluh, gitu. Start with what you have, gitu. Dan ketika saya lihat mereka yang bikin konten di YouTube, di podcast dan sebagainya, ada banyak yang cuma pakai handphone biasa dan mereka bisa bikin konten yang bagus, ya, konten yang baik, ya.
konten yang berasal dari kreativitas mereka, konten yang berasal dari brainstorming mereka, konten yang berasal dari pertanyaan mereka gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah always learn something new. Selalu belajar hal yang baru. Karena kalau kita dalam state pengetahuan yang sama, kita dalam knowledge yang sama gitu kan, kita nggak akan pernah bisa menghubungkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang lama yang kita tahu, ya kan? Always learn something new. Ketika Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, staff, dan juga siapapun yang nonton dari renungan ini, ketika kita belajar sesuatu yang baru itu akan menambah value dalam diri kita, dan kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang baru. Itu yang selalu saya pelajari. Itulah kenapa kalau teman-teman ada yang ada di bidang sains, ada di bidang engineering, coba ngobrol dengan mereka yang sosial gitu. Yang sosial coba ngobrol dengan mereka yang teknik. Jangan keburu kayak aduh saya nggak bisa hitungan. Aduh saya nggak bisa ini. Coba pelajari konsepnya. Coba pelajari hal yang sederhana dari konsep itu. Mungkin itu bisa jadi sebuah breakthrough dalam keilmuan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa di sini ya. Lalu find a loophole ya. Nah, ini kayaknya original dari saya yang berpikir tentang how to be creative. Find a loophole itu seperti ini. Kadang ada aturan yang mengikat kita, betul nggak? Ya, akhirnya kita jadi nggak kreatif. Dan kadang aturan kita kita jadikan itu sebagai alasan. Ya kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Dan saya kebetulan ada di saya melayani di sebuah tempat yang cukup sangat kaku dalam organisasi. Ya teman-teman tahu di mana kan ya. Dan ada begitu banyak aturan yang sebetulnya aturan itu memang dibuat untuk hal yang baik, tapi kadang dulu waktu saya lebih muda maksudnya, melihat itu sebagai sebuah hal yang menghambat. Tapi saya diajarin untuk jangan pernah menentang atasan. Dalam hal ini jangan pernah menentang mereka yang jauh lebih tua. Ya, challenge idenya gitu. Jadi jangan menentang secara kasar, tapi challenge idenya. Kemudian yang kedua saya diajarin cari celah gitu. Cari celah di mana kamu bisa bikin improvement gitu. Dan saya yakin ada begitu banyak celah yang bisa kita lakukan. Ya entah itu kebijakan, entah itu bentuknya kebijakan, entah itu bentuknya sebuah sistem ya kan. Semua sistem pasti punya loophole. Karena saya diajarin dari teman-teman di teknik industri di Unpar, karena saya sering ngobrol dengan mereka yang di teknik industri. Mereka punya satu slogan seperti ini. Tidak ada sistem yang terbaik. Yang ada itu adalah sistem yang lebih baik, ya kan? Nah, sistem yang lebih baik itu selalu ada loophole-nya. Artinya satu segi yang nggak sempurna, satu segi yang bisa dipakai kita kasih nilai lebih, satu segi yang bisa lebih bersih, bisa lebih cepat. Once Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan staf bisa melihat itu, kemudian bisa kasih ide untuk memberikan hal yang positif dengan kreativitasnya, ya justru itu yang bisa kasih nilai lebih pada apapun itu, entah itu sistem, entah itu kebijakan dan sebagainya, gitu kan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mindset, how can I make things better, ya kan. Kalau nggak ada mindset ini semua akan jadi sia-sia. Kalau nggak ada mindset, gimana saya bisa melakukan lebih baik, akan jadi sia-sia, gitu loh, ya. Jadi harus punya mindset ini, karena orang yang kreatif selalu ingin lebih cepat, selalu ingin lebih baik dengan cara yang baik benar, ya tentunya yang cepat tadi. Kemudian selalu ingin lebih baik, selalu ingin jadi yang terbaik, ya. How can I make things better, gitu. Nah, lalu sebelum rekaman ini saya belum sempat buat tambahin di how to be creative. Saya mau nambahin satu bonus, belum sempat saya ketik. Tapi kalau boleh saya tambahin bonus how to be creative waktu kita kepepet. Ya enggak? Waktu kita kepepet tiba-tiba adrenalin mulai muncul gitu ya. Kemudian dopamin kita mulai banjir kepala gitu ya. Kemudian neurochemical kita mulai nggak seimbang, lalu muncullah ide itu. Ya kadang itu yang saya alami. Saya ingat waktu studi S3 dulu, karena lulusnya agak-agak belakangan, udah kepepet, akhirnya nemu ide karena kepepet, ya kan? Dan ini pun kalau Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa dan juga staf bisa melihat apa yang terjadi di pandemi ini, justru kita menemukan dua tipe orang lah ya kalau menurut saya. Orang yang menjadi korban keadaan, yang ya udahlah mau gimana lagi. Kemudian atau tipe yang kedua, orang-orang yang kreatif. Ya kan, pagi ini sedikit sharing, saya ngobrol dengan beberapa guru beberapa guru yang akhirnya mereka merasa saya lebih kreatif ketika saya harus bikin konten online, ya kan? Karena apa? Karena kepepet. Ya, lain cerita kalau kita masih ketemu nggak ada pandemi ini terus disuruh bikin konten online, kayaknya nggak semua juga bikin. Tapi ini karena kapaksa. Kalau kata orang Sunda ya, kumatak terpaksa, kumatak nya kumaha deui.
akhirnya menjadi kreatif, ya kan? Jadi kepepet bisa juga bikin kita kreatif, tapi alangkah baiknya kalau kata saya jangan nunggu sampai kepepet, tapi bisa mengantisipasi perubahan. Ya, itu yang disebut dengan orang yang kreatif, ya. Lalu poin yang terakhir sebelum kita akhiri, use our creativity to honor God. Lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kreativitas kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ngutip dari salah satu ayat favorit saya juga, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Jadi, kreativitas bisa menambah nilai pada sesuatu, bisa membuat hasil karya kita jadi stand out. Waktu itu jadi stand out, orang-orang lihat bahwa, wow, dia melakukan yang terbaik. Dia memberikan sentuhan kreativitas pada apa yang dia punya, padahal dia nggak punya banyak. Pada saat itu orang mulai nanya, siapa Tuhannya? Dan semoga Tuhan bisa dipermuliakan lewat kreativitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya Bung Christian Freddy Naa. Sekarang kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Sekaligus kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam persekutuan yang kami lakukan secara online ini. Biarlah firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu meresap dalam hati dan batin kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas yang kreatif. Kami mampu beradaptasi di tengah-tengah situasi baru yang sedang kami jalani. Bahkan lebih daripada itu, dalam kreativitas kami sanggup untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang menginspirasi orang lain, yang meneguhkan sesama di tengah-tengah masa sukar yang sedang kami jalani. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bung Christian, yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati ia dalam seluruh tugas tanggung jawab, terkhusus sebagai seorang pengajar. Tuhan senantiasa membekali ia dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam setiap pengajaran yang ia lakukan terhadap mahasiswa, juga dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, semua itu boleh menjadi berkat yang meneguhkan banyak orang. Kami berdoa juga untuk Universitas Kristen Maranatha, Tuhan memberkati dalam seluruh upaya kami untuk terus menumbuh kembangkan institusi ini. Biarlah para pemimpin kami, Pak Rektor, bersama dengan seluruh jajaran, Tuhan berkenan memberkati, mengurapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka akan terus melayani kampus ini dan melakukan yang terbaik untuk kemajuan kampus yang Tuhan karuniakan bagi kami ini. Demikian juga dengan setiap pimpinan yang ada di fakultas, Tuhan menyertai dan memberkati. Juga pimpinan-pimpinan yang ada di UKU, Tuhan memahkotai mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka akan terus melayani dengan penuh kasih dan kesetiaan. Bahkan seluruh dosen dan mahasiswa kami dalam proses belajar mengajar, Tuhan memimpin mereka. Dan biarlah kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan karuniakan. Kami berdoa juga untuk proses penanganan COVID-19, biarlah berjalan dengan baik, dan pandemi ini kami mohon Tuhan akan semakin mendewasakan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan dan sesama. Kami berdoa untuk para dokter, suster, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Setiap orang yang sakit, Tuhan juga boleh berkenan mengaruniakan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami, perjalanan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan pemerintah kami, Tuhan memahkotai mereka dengan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melayani seluruh masyarakat dengan adil. Mereka dengan cepat boleh membawa bangsa kami keluar dari krisis pandemi COVID-19. Ampuni kami Bapa untuk segala kekurangan, kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Dan biarlah di setiap kesempatan hidup yang Allah karuniakan, mampukan kami untuk selalu menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, di kesempatan ini kami mohon, biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita angkat pujian Bapa. Terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Maranatha Family Fellowship untuk hari ini selesai dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Salam sehat, tetap semangat untuk kita. Tuhan memberkati keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Demikian juga dengan seluruh sahabat sekalian. Amin.